Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allazi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'da ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwat yang kami muliakan dan sayangi karena Allah, kita lanjut kajian kita kemarin sampai di air mustakmal. Udah beres ya, insyaallah enggak ada was-was lagi. Nah, pada malam hari ini kita lanjut, tapi sebelum kita lanjut kita doakan untuk para ulama kita. Semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala, diberikan kasih sayang dan dilewatkan gitu ya, dihapuskan semua kesalahan-kesalahannya jika ada. Amin ya rabbal alamin. Wa nafa'ana bihim wal muslimin wa bi ulumihim fid dharain amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wahtaraza biqaulihi, dan beliau membatasi atau mengecualikan. Dia memberikan batasan dengan kata-katanya khalatahu, dengan sesuatu yang mencampuri air tersebut. Anit tohiri al mujawiri lahu. Nah, jadi kemarin kita udah bahas tentang benda-benda suci yang mencampuri air. Nah, misalnya kopi atau apapun itu kan ya, yang berupa cairan atau benda mungkin apa ya, susu misalnya susu bubuk atau susu kental manis masuk ke air kemudian mengubah dia, itu tidak layak lagi disebut air biasa ya, maka itu dia tohir ghairu mutahhir, dia suci tapi tidak mensucikan, boleh diminum, tidak boleh dipakai berwudu atau beristinja. Akan tetapi beliau mengeluarkannya, mengecualikannya. Beliau mengecualikannya dari sesuatu yang mencampuri air itu, anit tohiril mujawiri lahu. Apa yang beliau kecualikan? Sesuatu yang suci yang berdampingan dengan air itu sendiri. Jiwar artinya dekat, jawir itu berdekatan. Misalnya apa yang berdekatan dengan air tapi dia suci? Contohnya tanah maksudnya. Tanah, lumut. Air itu kan ngalir ya, ada tempatnya. Nah, ini tidak termasuk ke situ. Nah, tidak termasuk di situ, boleh dia maksudnya ya. Nah, berarti boleh air itu tidak menyebabkan dia hilang ketohuriyahannya. Tohuriyah artinya sifat mensucikan air itu tidak hilang jika dia berdampingan dengan benda-benda seperti bagaimana. Nah, kita baca lagi. Fa innahu bakin ala tohuriyatihi, maka dia air itu bakin tetap ala tohuriyatihi, pada sifat mensucikannya. Walau kana taghayyuru katsiron, sekalipun perubahannya itu banyak. Oh, beda sama yang kemarin ya. Kita udah bahas kemarin kan. Kalau udah tidak cocok disebut air biasa lagi, maka tidak mensucikan. Nah, kalau ini walaupun dia banyak, walaupun dia sudah berubah, dia tetap suci. Fakazal mutaghayyir bi mukhalatatin la yastaghnil ma'u anhu. Begitu juga, demikian juga al mutaghayyiru, air yang berubah, bi mukhalatati, karena bercampur. Percampurannya itu la yastagnil ma, air itu tidak bisa tidak begitu ya, tidak bisa terlepas dari situ, anhu, darinya, seperti sumur, kolam, udah ditanyain kemarin kan. Atau misalnya kalau di Sumatera itu di daerah mana itu yang banyak tanah liat, rawa-rawa, sifat sumur di situ kalau musim hujan dia agak merah airnya atau dia agak keruh. Nah, itu bagaimana, padahal itu udah berubah banyak banget, yang semula jernih kok sekarang jadi agak kecoklatan. Nah, ini yang dimaksud beliau itu tidak apa-apa, karena la yastagnil ma'u anhu, artinya air itu tidak bisa terhindar darinya.
katinin seperti tanah, atau lubin atau lumut atau apapun yang ada dalam air. Air laut juga termasuk ya. Wa ma fi maqarrihi, dan sesuatu yang berada pada tempat tinggalnya, tempat diamnya air itu. Wa mamarrihi, dan tempat melintasnya. Makanya air ketika melewati sungai, misalnya yang awalnya misalnya dari pangkalnya itu kan air itu jernih sebenarnya, dari mata airnya dari gunung itu. Tapi dia melewati sungai dan sampai di dekat rumah kita begitu ya. Kalau ada sungai, itu warnanya sudah tidak jernih lagi, tapi warna warna tanah. Nah, ini tidak apa-apa walaupun perubahannya banyak. Karena apa kata kuncinya? La yastagnil ma anhu. Air itu tidak bisa terhindar darinya. Istagna itu artinya tidak butuh. Maksudnya air itu mesti dia butuh, namanya sungai itu mesti dia sampai ke kita, itu tidak mungkin tidak melalui itu. Nggak mungkin air itu melayang kan. Pasti dia butuh jalan, dia butuh wadah, yaitu bumi itu sendiri. Sungai itu sendiri tempat mengalir. Wal mutaghayyiru bitulil muksi, dan juga yang apa namanya, yang dikecualikan dari perubahan itu, maksudnya dia boleh berubah banyak itu kalau dia berubah bagaimana, bitulil muksi, karena lamanya dia mengendap di situ. Misalnya kita taruh ini sesuatu ini di wadah, dari apa ya, gitu, wadah dari semacam kerajinan ya, atau apapun itu, pokoknya wadah. Karena saking lamanya di situ kemudian dia berubah, itu tidak apa-apa. Fa innahu tohurun. Ingat kata-kata dalam fikih itu, kalau kata-kata tohirun itu artinya dia suci. Tapi kalau tohurun artinya dia suci, mensucikan. Jadi tohurun itu artinya tohirun mutohirun. Nah, dia suci dan mensucikan. Nah, udah selesai ya. Nah, ini pengecualian yang kemarin. Jadi terakhir, kalau dia bercampur air itu dengan sesuatu yang suci, tapi dia menyebabkan dia berubah namanya, tidak cocok lagi disebut air biasa. Ini memang kaidah yang luar biasa ya. Kaidah ini. Air sumur kita katakan dia air biasa walaupun agak keruh. Kita katakan dia air sumur walaupun agak kecoklatan. Jadi secara apa namanya? Secara logika ya, kebiasaan manusia itu menilai air itu sudah emang dari sananya. Cuman ulama fikih menjabarkannya. Kita kan gitu ya. Kalau air kecampur sama kopi namanya air kopi, atau tercampur susu namanya susu. Tercampur sabun namanya air sabun. Tapi kalau kecampur sama lumpur, dia tidak bilang air lumpur, enggak ya. Tapi air di sumur itu walaupun kecoklatan karena lumpur di sana, kita tidak bilang air lumpur tapi air biasa. Nah, maka di sini bolehlah dia dipakai bersuci. Selesai di sini ya pembahasan tentang air yang berubah. Termasuk air yang dicampuri air mustamal kemarin. Akhir kita lanjut ikhwan akhwat yang kami muliakan dan sayangi karena Allah. Wal qismur rabi, dan air jenis keempat, pembagian air yang keempat. Apa itu air yang keempat itu? Nah, kemarin kan suci, terus ada yang suci tapi tidak mensuci, air yang makruh digunakan, air musamas, kemudian air yang suci tapi tidak mensucikan. Dan yang terakhir ini pembagian keempat ini maun najisun, air yang najis, air mutanajisun atau ternajiskan. Nah, sebenarnya air itu kan ndak najis aslinya ya. Kalau air kencing itu dia ma'i, namanya cairan, tapi kalau itu namanya air, beda ya. Maun air, ma'iun cairan. Jadi kencing itu termasuk ma'iun, bukan air. Makanya air itu pada dasarnya dia suci, maka paling tepat disebut maun mutanajisun, air yang ternajiskan, kena najis. Tidak ada air yang aslinya najis ya. Wa wakismani. Nah, yang najis ini ada dua macam, dua bagian. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, qalilun. Yang pertama itu dia sedikit. Air ini najis yang sedikit. Apa itu air najis yang sedikit? Wa huwallazi halat fihi najasatun. Nah, dia adalah yang halat. Halat itu terlepas sebenarnya artinya. Tapi dia fihi terlepas padanya, maksudnya terlepas ke sana, jatuh ke sana. Nah, kalau Nawawi Al-Bantani ngartikannya warada fihi, datang kepadanya. Kalau bahasa kita itu dijatuhi.
dan air yang dijatuhi najasatun, kejatuhan najis. Taghayyara amla, apakah dia berubah atau enggak? Wahwa, dan dia ay al mahalu annahu maun. Nah, kondisinya bahwa dia air itu dunal kullatain, di bawah dua kullah, kurang dua kullah. Air sedikit itu, maka air apa itu air sedikit? Maun qalil, yaitu yang dunal kullatain, yang kurang dua kullah. Air ya. Wa istasna min hadzal qismi. Nah, jadi yang pertama ini air najis itu air yang sedikit, yang kurang dua kullah, yang kejatuhan najis. Misalnya anak kecil ya, dia pipis ke arah ember yang kurang dua kullah. Bagaimana kalau percikannya, Ustaz? Atau enggak, kita lihat misalnya. Nah, ini nanti kita bahas di situ. Memang berat masalah air ini. Kalau kita intinya gini, kalau ikhwan akhwat sudah jatuh ke was-was dan ribet sampai-sampai mengganggu ibadah, mengganggu waktu karena urusan air doang, itu berarti ada yang salah itu. Nah, harus diperdalam, diperjelas, sering ditanyakan. Kenapa? Ya, kita buka sedikit. Jadi di kitab Qutul Habib itu Syekh Nawawi maupun di kitab Al-Bajuri Syarah Fathul Qorib, dua-duanya Syarah Fathul Qorib ya. Di situ dikatakan bahwa kalau Imam Malik, beliau berpendapat bahwa air itu walaupun sedikit, tidak ada bedanya air sedikit dengan dua kullah. Walaupun kejatuhan najis, selama dia tidak berubah, maka tidak najis air tersebut. Itu pendapat Imam Malik. Nah, belum selesai di sini. Nah, disimak ya penjelasan tentang pendapat Imam Malik dan sebagian kasirum minasyafi'iyah, katanya di situ ya. Banyak ulama mazhab Syafi'i juga mengikuti berpendapat dengan seperti pendapatnya Imam Malik. Artinya itu bukan cuma pendapat Malikiyah, bukan juga cuma pendapat mazhab Syafi'i, tapi banyak ulama Syafi'iyah dalam mazhab Syafi'i juga berfatwa seperti itu. Tapi yang paling kuat, memang paling rojih itu kalau air yang sedikit kejatuhan najis itu dia najis. Kalau dua kulah nggak apa-apa. Nah, walaupun yang sedikit ini, walaupun dia tidak berubah, tetap dia najis. Nah, kayak tadi ya, adik kita misalnya, anak kita pipis dia ke dalam, sedikit pipisnya masuk ke dalam ember tersebut, dia tidak berubah, air tersebut dia tetap najis. Itu pendapat yang paling kuat, paling rojih ya dalam mazhab Syafi'i. Tetapi bukan berarti itu pendapat mutlak. Nah, jadi terbagi dua dalam pendapat Syafi'i ya. Yang paling kuat yang tadi, yang kedua adalah selama air tersebut dalam ember yang kecil tersebut tidak berubah, air tersebut ya cuman pipis sedikit ya, atau mungkin percikannya, maka air tersebut tetap tohirun mutohirun, tetap dia suci, mensucikan. Ada itu. Kapan kita boleh pakai seperti ini? Ketika kita kesulitan kondisinya. Nah, kita boleh ambil pendapat ini. Air kita bacakan ibaratnya nggih. Di halamannya sama jusnya berapa. Khair, ini referensi bagi yang suka was-was. Ana jadi ingat ini ceramahnya Buya Yahya. Beliau itu paling gak suka orang yang was-was dalam fikih terutama. Nah, ini sebagaimana Khalifah Umar dulu, Sayyidina Umar, beliau marah sekali kalau orang was-was dalam masalah wudhu. Seharusnya kita lebih memperhatikan halal haram makanan kita, harta kita. Jadi dulu kejadiannya itu di sumur orang Yahudi atau Nasrani salah satunya. Dan sahabat yang lain bertanya gimana masalah wudhu. Intinya mereka mempermasalahkan berwudhu di situ. Marah beliau. Air aja dipermasalahkan seperti itu. Artinya Allah tidak memberatkan. Tapi kita mesti lebih berhati-hati dalam hal harta yang haram. Jangan kebalik. Banyak sekali di antara kita ini sangat berhati-hati wudhu sampai takbirnya lama atau wudhunya lama. Pokoknya berat dalam hal ibadah kepada hakullah. Padahal hakullah mabni ala musamahah. Haknya Allah itu dia ditetapkan mabni atas musamahah, dimaafkan. Beda dengan hak adami, kita rampas hak orang. Makanya ini yang menyebabkan Khalifah Sayyidina Umar marah sekali orang yang lebih berhati-hati dalam hal najis, dalam hal wudhu, misalnya taharah,
tetapi dia sangat lalai dalam hal harta yang haram. Kebalik, seharusnya kita sangat berhati-hati dari harta yang subhat atau haram. Tapi kita jangan sampai terlalu memberatkan diri dalam hal taharah dan bersuci dan seterusnya itu. Kebalik, jangan kebalik ya. Nah, kita bacakan di kitab ini. Akhir beliau mengatakan, apa kata beliau? Waddabitu fi zalika. Nah, ini pembahasan seputar sesuatu yang makfu ya. Waddabitu fi zalika, yang jelas ketentuannya dalam hal itu anna jami'a ma yasuqqul ihtiras ma yusaqqul ihtiraj, dalam hal sesuatu, bahwa segala sesuatu yang memberatkan, menyusahkan al-ihtiras untuk dihindari, anhu untuk menghindar darinya, begitu ya. Dari sesuatu yang sulit dihindari pokoknya, entah percikan di kamar mandi atau apa itu yang sudah kita usahakan tapi ya susah buat dihindari. Bagaimana? Goliban secara umum, secara luas sudah ya, secara golib bahwa makfuun anhu itu dimaafkan. Nah, dua pegangan kita nih, makanya tidak ada alasan kita yang mazhab Syafi'i, walaupun dalam mazhab Syafi'i itu ketat, tidak ada alasan kita was was tapi was was lah dalam harta yang haram. Itu katanya beliau di halaman 20 kitab Kutul Habib. Nah, ada juga di kitab Al-Bajuri. Sarahnya Fathul Qorib yang lebih panjang lagi itu ada sama kata-kata beliau ya. Nah, kita bacakan di Bajurinya khair. Kemudian Imam Al-Bajuri atau Al-Baijuri, mana-mana ya. Allah taala alam mana yang paling asah nama beliau. Khair, apa kata beliau? Wa amma indal Imami Malik. Adapun menurut Imam Malik, fala yanjusul ma atau wala yunajjisul ma, sama ya. Walau qalilan, sekalipun sedikit. Dari sedikit itu walaupun kejatuhan dia sama najis, enggak dia najis. Kejatuhan tai cicak misalnya ya. Illa bit tagayyur, kecuali dengan perubahan. Ini ada takliknya sedikit kalau mau ditelusuri ini di juz 1 halaman 195. Nah, itu kitab Al-Bajuri. Al-Bajuri yang Anda temukan itu ada dua versi, ada yang 2 jilid, ada yang 4 jilid. Nah, ini yang 4 jilid. 4 juz ya. Cetakan Darul Minhaj. Yang 4 jilid itu di halaman 195 beliau mengatakan seperti itu. Nah, itu pendapat beliau ya, Imam Malik. Waqtarahu, dan dipilih pendapat ini kasih rumin ashabina. Nah, banyak dari kalangan ashab kita. Ashab kita maksudnya ulama mazhab Syafi'i. Ada ta'liq di sini, Anda bacakan dulu. Penting. Nah, ini ulama yang mentahqiqnya ini luar biasa ya. Nah, dari mana kata-kata tersebut? Bisa dilihat unzur bidayatul muhtaj juz 1 halaman 30. Di situ ada pendapat Imam Malik. Nah, lalu bagaimana kita tahu para mazhab Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat juga seperti itu sebagiannya ya. Itu taliknya unzur Ihya Ulumuddin. Lihat kitab Ihya Ulumuddin ya. Juz 1 halaman 476 kata beliau di sini taliknya. Bisa ditelusuri ya. Wakifayatul apa ini juga, ini banyak kitabnya yang disebutkan beliau di sini. Bisa ditelusuri. Jadi banyak ya. Ulama mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa air yang sedikit itu kalau kejatuhan air cicak, ketika kejatuhan tai cicak, bukan air cicak, alapu tai cicak, maka dia tidak najis sebagian. Tapi kita kalau mau berhati-hati tentu, kalau kita mau keluar al-khuruj minal khilaf mandubun atau mustahabun. Kita keluar dari ikhtilaf ulama mazhab Syafi'i itu dianjurkan. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i ada yang bilang najis, ada yang tidak ya, kita dapat pahala kalau mengikuti pendapat yang bilang najis, artinya kita hati-hati. Tapi sayang juga ya kalau air dibuang ya, air seember kejatuhan tai cicak, sayang juga kalau dibuang. Anak biasanya ngambil pendapat yang ini. Sampai di situ dulu penjelasan tentang air sedikit ini. Kita lanjut balik ke Fathul Qorib. Wa yustasna min hadzal qismi, dan dikecualikan dari bagian ini. Nah, artinya najis itu ketika jatuh ke air itu, air yang sedikit mesti air itu jadi najis. Nah, dalam pendapat yang pertama tadi ya. Kecuali apa? Al-maitatul lati la damalaha, al-maitah bangkai, allati yang bagaimana? La damalaha, tidak ada darahnya, sailun yang ngalir. Kayak gimana misalnya? Kayak zubab seperti lalat. Indah kotliha, ketika dibunuh, atau nyamuk.
Jadi tidak ada darahnya ngalir kalau kita bunuh. Contohnya apa juga yang bukan belalang. Kalau belalang kan memang suci walaupun bangkai. Serangga ya, serangga yang agak besar-besar atau kalajengking misalnya. Atau ini nih, apa sih? Ya kaki seribu contohnya agak gede dia kan. Kalau kita bunuh tidak ada darahnya, berarti kalau dia jatuh ke air, maka air tersebut tetap suci walaupun sedikit, walaupun cuma satu centong atau satu gelas atau satu satu ember. Ausake udwin minha, atau kita belah anggota badannya. Ini buat membuktikan ya. Itu di penjelasannya di kitab Al-Bajuri atau Bajuri, sebagian berpendapat kalau Imam Ramli mengatakan boleh kita sebentar biar rancu ya. Misalnya ini kita ragu, boleh kayak kita belah dia untuk mencari tahu begitu ya. Kan kita ragu nih, gimana kalau kita ragu ini sebenarnya ngalir apa enggak. Tapi kalau memang kita ragu, kita ambil pendapat bahwa dia tidak ngalir darahnya. Kebanyakan kalau serangga kan enggak ya. Ya biasanya ngalir darahnya itu yang berdarah panas. Kayak apa? Kayak tikus atau benda-benda yang lebih kecil. Kalau kadal, dia walaupun kadal atau cicak, dia kan gede tapi apa namanya? Dia enggak berdarah panas, dia darahnya dingin. Ketika dipotong tangannya dia enggak ngalir kebanyakan. Maka kalau cicak mati juga enggak apa-apa. Akhir. Kita lanjut. Kazubab, seperti apa namanya? Lalat. Illam tutroh fihi, selama dia tidak dijatuhkan ke sana. Maksudnya enggak sengaja ditaruh ke sana. Semut, lalat kalau sengaja kita taruh najis dia. Makanya enggak boleh ya. Kalau dia jatuh sendiri atau tidak sengaja atau memang dia timbul dari situ, misalnya ulat tiba-tiba tumbuh di situ ya, muncul di situ atau apa, jentik ya contohnya. Walam tughayyirhu, dan dia tidak mengubah air tersebut. Jadi syaratnya itu pertama binatang itu tidak mengalir darahnya, yang kedua dia tidak mengubahnya. Soalnya kalau banyak misalnya cicak misalnya satu gelas dimasukin ke centang berubah dia baunya jadi bau bangkai, berarti itu sudah najis dia. Maka satu begitu pula najis allati yang yudrikuhat torfu la yudrikuhat torfu, yang tidak dicapai oleh at-torfu pandangan mata, ndak kelihatan, ndak kasat mata begitu ya. Ndak bisa, at-torfu itu artinya pandangan mata. Ndak bisa digapai oleh pandangan mata, ndak kelihatan gitu ya. Wa minhuma la yunajjisul ma'i, maka tiap dari keduanya itu la yunajjisul ma'i, tidak menajiskan cairan. Ingat apa definisi ma'i? Kalau maun itu air, kalau ma'i itu cairan. Berarti kopi misalnya kejatuhan lalat, itu gimana? Mati dia di sana, maka kopi tersebut tetap suci. Makanya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kejatuhan lalat tenggelamkanlah dia di minuman kita. Kenapa? Karena sebelahnya membawa penyakit, sebelahnya obat. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah pernah diteliti. Nah, wa istasna aizan suwarun mazkuratun fil mabsutot, dan dikecualikan juga suwarun, banyak bentuk gambaran. Mazkurat, gambaran bagaimana? Maksudnya rincian ya. Banyak yang dikecualikan dari ini. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau mengatakan ini penjelasan ringkas. Jangan sampai kalian was-was karena ini. Artinya apa? Disuruh kita belajar lagi. Mazkuratun itu disebut fil mabsutot, pada kitab-kitab yang luas penjabarannya, seperti Kutul Habib, Bajuri, Radat Tolibin. Nah, banyak ya kitab-kitab yang panjang. Ini kan sarahnya ringkas kalau Fathul Qorib ya. Sebagai dasar-dasar kita, itulah fungsinya kita ikut ikut kajian. Manfaatnya ikut kajian itu supaya kita bisa bermuzakarah, saling tanya, atau dapat penjelasan yang lebih rinci. Kalau diterjemahkan kadang kan tidak dijelasin ya, seperti itu ya. Jadi belum mengatakan di sini ada beberapa pengecualian, tapi penjelasannya ada di kitab-kitab yang penjabarannya luas. Khair ikhwan akhwat yang ana muliakan, yang saya ingin karena Allah, ini bonus kajian. Nah, di sini ada fa'in syakka sailan, kata beliau Nawawi di kitab beliau mensyarahkannya. Kalau seseorang ragu dalam mengalirnya darah binatang, kita misalnya nemu serangga yang agak gede, misalnya lebih gede dari jangkrik ya, jatuh di air, kondisinya sudah jadi bangkai. Apakah ini nanti binatang ini sebenarnya ngalir gak sih darahnya? Nah, bagaimana kalau kita ragu seperti itu? Jazasaku, boleh kita belah. Nah, boleh kita tangkap jangkrik yang lain gitu.
serangga yang mirip seperti itu, kita belah buat buktikan apakah darahnya ngalir. Itu kalau kita ragu. Indah Syamsir Romli. Nah, itu menurut Imam Samsuddin Ar-Romli, Imam Romli ya. Tab'an lil Ghazali. Beliau mengikut pendapat Imam Ghazali. Ya annahu li hajatin, karena ada keperluan. Nah, anak ikut pendapat ini karena meneliti itu bagus. Tapi kalau kita ambil pendapat sebagian mazhab Syafi'i yang mengatakan bangkai itu selama tidak berubah maka tidak tidak najis air tersebut, jadi ya enggak usah ragu. Ini kalau kita mau ngotot misalnya, inilah luasnya pembahasan fikih ya. Kalau kita misalnya ngotot mau mengambil pendapat bahwa air yang sedikit itu bakal najis kalau kejatuhan bangkai yang ngalir darahnya, kita ragu sekarang binatang ini ngalir nggak sih darahnya, boleh kita tangkap yang hidup kemudian kita belah dia, kita sobek kakinya begitu ya, atau kita bunuh. Nah, karena itu lihajatin, itu ada keperluan, boleh. Waqala Ibnu Hajar, dan berkata Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Ibnu Hajar kalau disebutkan dalam kitab fikih disebutkan Ibnu Hajar doang, berarti maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami, murid dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Adapun kalau disebut kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani biasanya beliau disebutkan ahli hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau lebih dikenal sebagai ulama ahli hadis, Al-Hafiz Ibnu Hajar gitu ya. Kalau disebutkan dalam kitab hadis ya maksudnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kalau dalam bab fikih disebut Ibnu Hajar doang, maksudnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Padahal mereka ini sama-sama ulama yang sangat dekat jaraknya ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani punya murid namanya Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansori ini diapit oleh dua batu kata beliau. Makanya hasil karya beliau Fathul Wahhab itu keras kayak batu kata orang-orang ya. Ini kitab fikih dikatakan Ibnu Hajar doang berarti Al-Haytami. Tab'an li Imamil Haramain. Ibnu Hajar mengikut pendapat Imam Haramain, atau nama lain beliau Imam Al-Juwaini. Apa pendapat beliau? La yajuzu sakku, tidak boleh kita belah binatang tersebut, kita tangkap yang hidup kemudian kita siksa, li'annahu ta'zib, karena itu menyiksa kata beliau. Walau hukmu mayat hakaku ada musailan, kalau kita ragu ada binatang yang agak gede jatuh di air bangkainya, tapi kita ragu apakah darahnya ngalir apa enggak, ini kalau kita pencet-gencet gitu ya. Kalau kita ragu seperti itu maka kita mengambil pendapat bahwa darahnya tidak mengalir. Hakuku ada musailan udamihi. Nah, kita hukumi dia tidak ngalir darahnya, tidak usah ragu kata beliau. Amalan bil asli, ini mengamalkan hukum asal fi taharatil ma, bahwa air itu pada asalnya adalah suci. Fala tunajjisuhu bisakki, maka tidak mungkin air itu akan najis dengan keraguan. Jadi kalau kita ragu memang apakah ini sebenarnya bikin najis apa enggak, ya udah kita ambil hukum asal dari air itu yaitu suci. Nah, itu bonus pada kajian pada malam hari ini ya. Ikhwan akhwat yang muliakan saya Allah, kesimpulan pada malam hari ini adalah sudah selesai kita membahas air yang sedikit atau yang kurang 2 kullah, air seember doang misalnya ya. Kalau dia kejatuhan najis, itu pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i itu misalnya kejatuhan tai cicak maka dia najis karena dia sedikit. Bagaimana kalau kejatuhan bangkai? Nah, kalau bangkai tersebut tidak ngalir darahnya maka dimaafkan, dia tidak apa-apa ya, misalnya bangkai cicak atau bangkai lalat atau bangkai jangkrik, tidak apa-apa ya, kecuali dia berubah udah bau bangkai maka dia najis. Kalau tidak berubah dia tetap suci. Kalau kita ragu bagaimana ini sebenarnya binatang ngalir nggak sih darahnya, itu kita ambil pendapat tidak ngalir, tidak boleh ragu. Kesimpulannya seperti itu ya. Oke, dan pendapat kedua, ada juga pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i dan tidak sedikit ya, kasirum min ashabina katanya Imam Abayuri ya. Nah, kalau Imam Nawawi mengatakan kasirum min Syafi'i ya, banyak tidak sedikit ya, bukan pendapat yang lemah juga, tapi tetap lebih kuat yang pertama. Tapi ini juga banyak berpendapat mazhab Syafi'i bahwa air sedikit tersebut kalau kejatuhan tai cicak dia tetap suci. Kalau anak pribadi ngikut pendapat ini ya. Khair, kita Allah taala alam ya, kita tutup kajian pada malam hari. Khair, kita doa dulu nggih. Allahumma tahalina futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma ya muyassir yassir, mudabbir dabbir, ya musahil sahil.
sahil lana kulla asir bijal bashir nazir. Allahumma aslih ahwalana kullaha ya karim. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna masyariati wa tariqatil haqiqah wa astamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.